warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom warga kerajaan yang luar biasa. Saya rindu untuk kita bertepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Boleh berikan salam dulu. Buat saudara kanan kirinya, di depan, di belakang. Sampaikan berkat atas setiap kita untuk kita hari ini berpesta bersama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita semuanya, sebelum kita berdoa, kita akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 5 dan ke-6. Saya rindu untuk kita semuanya membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah, bersama Tuhan aku dikuatkan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Berkat kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami ada. Terima kasih untuk waktu yang sungguh indah. Bersama keluarga kami, bersama orang-orang yang kami cintai Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Meninggikan, bermazmur, bersorak-sorai di dalam Engkau Yesus. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami persembahkan semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara.
syukur bagi Allah. Ku tenang bersamamu, Kau yang mengerti hidupku. Pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap. Ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti hidupku.
puja, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari nyatakan, segala pujian dan syukur bagimu, hanya Kau Tuhan. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, hanya bagimu Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita, sebab Dialah sumber kekuatan, sumber kemenangan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bersukacita di depan Raja kita. Hey! Hanya Yesus Tuhan. Ayo umatnya, serukan. Meskipun musuh di depanku,
lambaikan tanganmu. Come on. Terima kasih Tuhan. Oh, yeah. Sungguh kami limpah dengan syukur Tuhan. Haleluya. Ayo baca. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Yang percaya suarakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, sorak-sorai bagi Raja. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Kami percaya, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas, berkasnya. Yang percaya lambaikan tanganmu, lambaikan pada Sang Raja kita. Tepuk tangan di atas kepala kita, go. Terima kasih Tuhan. Wow. Kami percaya pada janji-Mu Tuhan. Surga yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai, sorak-sorai yang berjalan tabur benih, berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti bersorak-sorai.
menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya, Engkaulah Raja Tuhan atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia Tuhan, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, haleluya. Yes. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, haleluya. Dan meminta untuk selamanya. Kami bersorak-sorai bagi nama Yesus Raja. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Shalom seluruh warga kerajaan. Mendekati perayaan Christmas kita, maka ini adalah minggu pertama Advent. Ya, ada 4 minggu sampai dengan hari Natal. Jadi tema kita adalah the visitation, yaitu lawatan. To visit. Lukas 1 ayat 67. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan, membawa yaitu kebebasan bagi umatnya. Dan bukan cuma itu, yang menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan, kekuatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya kudus untuk melepaskan kita dari musuh nenek moyang kita ya, dan mengingat perjanjiannya ya. Dan mengingat perjanjiannya luar biasa, dan dari semua orang yang membenci kita. Dari apa yang kita lihat hari-hari ini, bagaimana yang dimusuhi oleh dunia ini, yang dikuasai oleh kuasa kegelapan adalah the God of Israel, the people of Israel, yang disebutkan oleh Tuhan my people. Dan juga yang dipermasalahkan adalah the land, yaitu yang disebutkan dalam Yoel 3, my land. My land bukan Amerika, bukan India, tapi Israel yang dirubah namanya Palestina. Sekarang pertanyaan pertama adalah, siapa yang visit ini? Oh, begitu banyak berita, dengan jelas Alkitab mengatakan dengan jelas, pastikan berita yang saudara dengar itu dari mulut seseorang yang benar, orang benar dan penuh dengan Roh Kudus. Dia ada berkata, blessed, diberkatilah the Lord God of Israel. Lord di sini adalah Yahweh. Dan kita tahu Adonai, Yahweh, Kyrios, sebetulnya nama daripada Tuhan, ya, God of Israel. Ingat dalam Kejadian pasal ketiga, perkataan pertama yang dicuri iblis adalah Lord. Sehingga tinggal God saja. The God of Israel menjelma jadi manusia. Apa dikatakan oleh dari mulut nabi-nabinya yang kudus? Nabi Yesaya mengatakan seorang anak darah. Ya, seorang anak darah yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan diberi nama Immanuel. Bukan jadi Mas Iman ya. Tetapi Immanuel ini dari kata kunci imak. Imak itu adalah penyertaan dari Allah di dalam peperangan yaitu melawan musuh-musuhnya. Penyertaan Tuhan, ya, God with us, bukan di waktu senang saja tapi di waktu susah.
Kabar baiknya saudaraku, jadi yang datang ini bukan nabi, bukan sekedar raja. He is God of Israel, menjelma jadi manusia. Itulah berita Natal yang terbaik. God became man. Apa sulitnya sih Allah menjadi manusia? Dan kabar baiknya karena itu kita rayakan saudara. Kalau sekedar ulang tahun Nabi, ngapain? Tetapi inilah kabar baiknya. Di dalam perayaan Natal ini. Sebab banyak orang merayakan Natal, bertukar kado dan menjadikannya lebih dari hari Valentine di Jepang dan sebagainya. Tanpa mengenal the God of Israel, Imak. Jadi saudaraku, dia menyertai kita. Itu kabar baiknya. Bukan Tuhan yang jauh yang tidak terjangkau. Karena kita tidak bisa ke sana, dia yang datang kemari. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Siapkan diri untuk perayaan Natal. Tuhan memberkati. Amin. Shalom umat Tuhan. Bagaimanakah respon Anda ketika kita menerima kesempatan untuk menabur? Mungkin di antara kita ada yang menyikapi dengan biasa-biasa saja karena menganggap hal itu merupakan suatu liturgi yang harus dilakukan dalam ibadah. Atau mungkin ada yang mengeluh, ya persembahan lagi. Tetapi saya percaya pasti di antara kita banyak yang menyambutnya dengan penuh antusias karena kita mengerti bahwa ini adalah saatnya kita berinvestasi di dalam kerajaan surga. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Orang yang memberi dengan rela hati ketika melakukannya tidak disertai rasa sedih karena harus kehilangan beberapa lembar dari dompetnya, atau harus merasa sedih ketika mengetahui bahwa saldo di rekeningnya pasti akan berkurang. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memberi dengan ketulusan hati kita. Rasa sedih itu akan muncul ketika kita mulai hitung-hitungan. Jika aku memberi sekian, apakah aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku yang ini? Ketika kita mulai berhitung cukup atau tidak menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri, itu artinya kita sedang meragukan kuasa Tuhan bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dan Dia sanggup menolong, Dia sanggup membukakan jalan bagi hidup kita. Memberi dengan kerelaan hati artinya juga ketika kita melakukan tidak dengan berat hati. Karena jika berat hati itu artinya terpaksa. Dan orang yang terpaksa tidak akan melakukan dengan ketulusan hatinya. Jangan terpaksa ketika harus menabur. Jangan berkata, aku terpaksa memberi karena sudah disodorin amplop persembahan. Aku terpaksa menabur karena sudah ditayangkan barcode payment. Sehingga aku merasa tidak enak kalau harus diam saja. Jadi terpaksalah aku memberi, terpaksalah aku menabur. Warga kerajaan, jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Jangan pernah terpaksa ketika harus menabur. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi dengan sukacita, dengan hati suasana yang penuh sukacita, sama seperti ketika Tuhan memberkati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami, dan inilah saatnya kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau memberi dengan kerelaan hati kami. Kami mau memberi dengan ketulusan hati kami. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapakku, ini aku Tuhan.
Kami rindu Engkau bentuk kami lebih lagi Yesus. Ubahkan kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus hati-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu. Pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, Engkau sungguh setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
Mari bersama-sama kita naikkan di hadapan Tuhan. Ubah setiap kami Yesus. Ini kami Tuhan. Kami serukan di hadapan-Mu. Yesus Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Biar mataku Yes, amen. Ku mau jadi ubah hatiku, Yesus Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Kasih-Mu, Kau Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu. Ku mau jadi Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu Yesus, Yesus. Ini kami Tuhan. Seperti-Mu. Seperti-Mu Tuhan. Seperti-Mu Yesus. Hanya seperti-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mengarahkan hidup kami sesuai dengan tujuan kekal untuk setiap orang yang sudah percaya kepada-Mu ya Yesus, yaitu menjadi seperti-Mu. Kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus yang di dalam diri kami, maka kami akan dimampukan untuk menyelaraskan tujuan hidup kami dengan tujuan hidup yang sudah Allah tetapkan sejak semula bagi kami. Sehingga akhirnya Tuhan, hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kami menjadi berkat, mulai dari lingkungan di rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, perusahaan kami, masyarakat maupun dimanapun kami berada. Kristus ditinggikan, Kristus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah ya Tuhan, kami ingin kembali diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu yang membawa kami terus agar kami diarahkan tidak melenceng dari sasaran yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah ya Raja, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Damai sejahtera Kristus dan sukacita ilahi turun ke atas Bapak Ibu Saudara sekalian pada siang hari ini. Kita sekarang sudah sampai di minggu keempat dari bulan November dengan tema Christ likeness.
Dan di minggu terakhir ini, saya tadi sudah sharingkan firman Tuhan di KU1 dengan tema atau judul Growing in Christ Likeness. Bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Dan di KU2 ini saya melanjutkan dengan sebuah judul untuk sharing firman Tuhan ini, Living in Christ Likeness. Hidup di dalam keserupaan dengan Kristus ini. Dan sebenarnya memang tema ini bersangkut paut dengan di KU1 tadi. Untuk supaya Bapak Ibu bisa mendapat pesan Tuhan secara komplit, saya akan mengulang secara singkat apa yang sudah saya sampaikan di KU1 tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih sebelum ini ya, apa sih sebenarnya menjadi ukuran kualitas kerohanian seseorang? Saya ulang pertanyaan saya. Apa yang menjadi ukuran kualitas kerohanian seseorang? Apa yang bisa kita, orang ini kualitas rohaninya bagus. Orang ini kualitas rohaninya kurang baik. Nah, ukurannya apa? Ada sebagian orang berkata, kualitas kerohanian seseorang itu bisa dilihat dari disiplin rohaninya. Misalnya, dia rajin baca Alkitab. Satu hari baca 10 pasal. Wah, rohaninya bagus. Berdoa satu hari 5 jam. Ibadah dalam hari Minggu 3 kali. Waduh, jadi di lembah pujian ini pagi datang, siang ini datang, nanti sore juga datang lagi. Itukah yang disebut sebagai ukuran dari kualitas rohani seseorang? Sebenarnya apa yang saya sebut tadi adalah sekedar sarana pertumbuhan, ya, bukan ukuran atau tujuan. Ada juga sebagian orang lain mengatakan, kualitas kerohanian seseorang itu bisa dilihat dari aktivitas pelayanan, jabatan gerejawi yang dipegangnya. Kalau pelayanannya banyak, di sekolah minggu juga dia aktif melayani. Kemudian di kaum muda ikut pelayanan, di komsel pelayanan keliling. Ada wilayah timur berapa dia kelilingi. Dia bisa tampil di mana-mana, di YouTube juga di-upload pelayanan-pelayanannya. Apa itu disebut dengan kualitas kerohanian seseorang? Ketika jabatannya semakin tinggi, dari PDP, plesetannya itu pendeta depan pintu katanya. Naik PDM, pendeta doa makan katanya. PDT nggak tahu tuh pendeta, nggak tahu. Jadi apakah itu? Ternyata tidak, saudara. Ukuran kualitas kerohanian seseorang adalah cuma satu. Christ likeness. Saya ulang sekali lagi. Kualitas kerohanian seseorang itu adalah Christ likeness. Keserupaan dengan Kristus. Bagaimana hidupnya dia? Baik di pelayanan, baik di rumah tangga, keluarga, di masyarakat, di mana? Apakah dia semakin serupa dengan Kristus? Sehingga setiap kali kita berjumpa dengan dia, setiap kali kita berkomunikasi dengan dia, kita merasakan kehadiran Kristus. Saya melihat Kristus ada di hidupmu, di perkataanmu, di tindakanmu, di kebiasaanmu. Apakah orang-orang di sekitar kita bisa melihat hal ini? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengerti ini kenapa sih ukurannya harus Christ likeness? Nah, saya akan mengulang secara singkat. Ada 3 alasan di situ ya. Pertama, keserupaan dengan Kristus adalah tujuan kekal Allah bagi semua orang percaya. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kata semula, dari semula, tadi diulang 2 kali,
Itu dari bahasa Yunaninya artinya dari sejak kekekalan. Jadi sebelum manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah merancang tujuan manusia yang akan diciptakannya itu adalah untuk menjadi serupa dengan Allah. Hal ini kita bisa lihat di Kejadian pasal 1 ayat 26 bahwa ketika Allah, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata gambar dan rupa kita, sekali lagi kalau lihat di bahasa Ibrani, nggak ada kata dannya. Jadi Allah punya niat, punya rencana menciptakan manusia menurut gambar rupa Allah. Jadi keserupaan yang mirip banget dengan Tuhan, tapi bukan Tuhan. Tetap ada bedanya, ya. Karena Allah itu pencipta, kita ciptaannya. Jadi nggak mungkin kita akan menggantikan posisi sebagai pencipta. Itulah yang kemudian kegagalan daripada Adam dan Hawa. Jadi jangan gagal paham Bapak Ibu. Ketika Tuhan menginginkan saudara dan saya dalam journey tadi seperti katakan Bapak Gembala kita, itu bukan berarti kita nanti jadi Kristus baru, jadi Kristus yang lain gitu ya. Tidak. Tetapi Allah mengembangkan karakter Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Kepribadian kita tetap tidak berubah. Suheru ya tetap Suheru. Tetapi Suheru yang memiliki karakter seperti Kristus. Begitu juga dengan saudara-saudara semua. Jadi kepribadian saudara tidak dihilangkan. Tetap saudara adalah saudara. Tetapi karakter Kristus sekarang ditanamkan, dikembangkan di dalam hidup kita masing-masing sebagai orang-orang percaya. Ya, jadi ini poin yang pertama. Dan di sini berarti artinya dengan melihat tujuan kekal Allah ini, maka itu bisa kita lihat tetap Tuhan laksanakan. Meskipun Adam dan Hawa gagal, kemudian melalui kedatangan Kristus dan penebusan Kristus di dalam karya keselamatannya itu, kita semua akhirnya dibawa kembali di dalam gambar rupa Allah yang sudah dipulihkan. Sehingga tetap tujuan kekal Allah berlaku bagi seluruh umat Tuhan yang percaya kepadanya. Ya. Memang sulit, tapi dengan kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk masuk ke dalam keserupaan dengan Kristus itu. Yang kedua, keserupaan dengan Kristus adalah bukti kasih kita. Jadi kalau kita sudah merasa bahwa kita sudah berhutang, artinya Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup saudara dan saya, maka kita percayakan hidup kita sekarang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, nanti kita lihat berikutnya ya, apapun yang terjadi kita tetap yakin, tidak tergoyahkan bahwa Yesus tetap mengasihi saudara dan saya. Apapun posisi kita, apapun keadaan kita harus tanamkan dalam pikiran dan hati kita bahwa Yesus tetap mengasihi kita. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Ini penting untuk nanti masuk ke poin berikutnya. Ya, jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, perhatikan, bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kalau kita yakin bahwa kita tetap mengasihi Dia walaupun banyak peristiwa yang kita tidak mengerti, tapi kita tetap merangkul Tuhan, kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan rangkai menjadi suatu kebaikan bagi saudara dan saya. Sesuatu yang luar biasa. Ya. Lalu yang ketiga, tanpa keserupaan dengan Kristus, kita tidak akan pernah mengalami janji Tuhan. Nah ini terpenting ini ya. Jadi janji Tuhan di dalam Alkitab itu tidak akan pernah terrealisir dalam hidup kita kalau kita tidak mau berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan yang kekal tadi yang sudah ditetapkan untuk saudara dan saya. Yang terjadi justru kalau kita menyimpang, Tuhan arahnya maunya ke sana, tapi kita ke sini. Maka yang terjadi adalah kita tidak akan mendapatkan namanya itu kepuasan hidup, sukacita, sejahtera. Yang terjadi adalah resah dan gelisah, menatap semut di dinding, menatapku dengan curiga, gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih janjian dari Tuhan? Saya sebutkan salah satunya ada 3 ya. Kemenangan.
Ketika kita mau berjalan di proses menjadi serupa dengan Kristus, maka ada janji kemenangan, yaitu kemenangan atas daging, kemenangan atas setan, kemenangan atas dunia. Ya, sehingga Paulus bisa bersaksi, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara pengen menang dalam seluruh perjalanan hidup saudara, masuki rencana Tuhan bagi hidup saudara. Menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Janji yang kedua adalah kebebasan. Dikatakan di Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ada satu janji kebebasan. Kebebasan dari apa? Dari pola-pola dosa. Dosa itu ngikuti zaman, Bapak Ibu. Dengan teknologi yang canggih, dosa juga masuk di sana. Sehingga kalau kita tidak menyadarinya, tahu-tahu kita ternyata jatuh di dalam dosa. Ya. Tetapi dengan kita berjalan semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus, ada kebebasan untuk mengalahkan pola-pola dosa yang ada di sekitar kita dan kepercayaan yang salah. YouTube banyak sekali kalau kita mau lihat itu. Banyak sekali ajaran-ajaran yang mungkin kalau kita bandingkan dengan pengajaran yang Bapak Ibu terima di lembah pujian ini. Banyak yang nampaknya kok berlawanan ya? Kok nggak sama ya? Dan akhirnya saudara bisa bingung, yang benar yang mana? Nah, dengan kita berjalan tadi sesuai dengan tujuan kekal Allah di dalam hidup kita, maka kita akan bisa punya kepekaan untuk melihat, oh ajaran ini kayaknya nggak betul. Ajaran ini rasa-rasanya sudah menyimpang dari Alkitab. Kita bisa menilai, nggak usah tanya sama pendeta pun, kita melalui tadi Roh Kudus yang dalam diri kita akan memberitahu kepada kita. Yang ketiga, janji Tuhan adalah kesembuhan. Kesembuhan apa saja? Yang terutama adalah kesembuhan dari luka-luka batin kita. Berapa banyak di antara kita yang mungkin dari sejak lahir dalam kondisi keadaan yang tertolak. Kehadirannya tidak disukai. Mungkin orang tua menginginkan anak laki-laki, tapi saudara anak perempuan. Atau sebaliknya, yang diinginkan anak perempuan, tapi yang lahir anak laki-laki. Sehingga sudah sejak dari sejak lahir, sejak kecil, orang ini sudah mulai tertolak. Gitu ya. Itu akan menimbulkan luka batin yang terus menghalangi pertumbuhan dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Tuhan ini akan menjadi bagian hidup kita. Kita akan disembuhkan dari luka-luka batin kita di masa lalu dan juga luka batin dari masa sekarang. Dari akibat pergaulan kita, dari teman-teman kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita akan disembuhkan dari situ. Dan terus transformasi akan terjadi melalui kuasa Roh Kudus, mengubah Bapak, Ibu, Saudara dan saya melalui setiap perjuangan yang kita hadapi, sehingga akhirnya kita akan berpikir, kita akan merasakan, kita akan berperilaku seperti Kristus. Nah, masalahnya adalah bagaimana caranya kemudian Tuhan membawa kita ke dalam keserupaan dengan Kristus. Tadi dalam suara gembala yang kita perhatikan bersama, tidak ada cara lain, hanya satu cara, yaitu penderitaan. Penderitaan itu sendiri itu sesuatu yang tidak baik, Bapak Ibu. Siapa yang mau menderita? Kita kalau bisa sejauh mungkin, dijauhkanlah kiranya penderitaan daripadaku. Tetapi masalahnya, penderitaan itu hadir di dalam kehidupan manusia. Entah kita menyukainya atau tidak. Karena setelah dosa masuk ke dalam dunia ini, dunia sudah dirusak. Sehingga penderitaan menjadi eksistensi, menjadi nyata di dalam kehidupan setiap orang yang hidup di muka bumi ini. Menjadi tidak terhindarkan. Tetapi luar biasanya loh saudara ya, kabar baiknya adalah Allah memakai penderitaan itu. Jadi Allah tidak meniadakan, tapi Allah memakai penderitaan itu untuk memproses hidup saudara dan saya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu hebatnya ya. Kita lihat kabar baiknya di sini. Jadi melalui penderitaan sama seperti Kristus juga dikatakan menderita untuk kamu, meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi prosesnya adalah melalui
penderitaan. Tujuan utamanya supaya saudara dan saya menjadi semakin seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat apa yang dikatakan oleh Pak Franky Utana. Kalau kita tahu itu proses yang harus dijalani. Jalanilah proses itu, jangan protes. Supaya kita tidak, masih ingat kata-katanya beliau? Masuki proses. Jangan protes. Supaya engkau tidak stres. Gitu ya. Jalani. Itu berarti artinya kita ubah paradigma kita tentang penderitaan, harus kita melihatnya dari sudut pandang kerajaan Allah. Kerajaan Allah melihat penderitaan itu apa? Penderitaan itu sebuah proses agar melaluinya kita digesek, kita diproses, dibentuk sedemikian rupa, lalu akhirnya karakter Kristus muncul. Satu demi satu muncul dalam hidup kita. Nah seperti itu. Sehingga kita mulai melihat, kita memang tidak menyukai penderitaan. Namun ketika penderitaan itu harus terjadi. Artinya Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Jalani itu sebagai sebuah proses. Jangan gagal paham. Lalu mengatakan Tuhan tidak adil. Kenapa? Aku adalah anak Tuhan yang setia berbakti, beribadah, mengembalikan persepuluhan, ngajar sana, ngajar sini. Tapi kok penderitaan silih berganti tidak pernah berhenti menimpa diriku. Tuhan gak adil, Tuhan pilih kasih. Saya harap kita tidak memiliki respon yang seperti ini. Ya. Tapi kita punya satu gambaran bahwa di dalam perspektif kerajaan Allah, penderitaan itu satu proses. Jadi tetap kita yakin bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Amin. Saudara yakin enggak bahwa saudara tetap dikasihi oleh Tuhan Yesus? Apapun keadaannya. Kita bisa baca sih kalau mau ya, cuma waktunya terbatas ini. Kalau nanti baca di rumah di Yohanes pasal 11 itu, Lazarus dikatakan ayat Alkitab itu sampai 3 kali dikatakan. Pertama dari Injil Yohanesnya sendiri, lalu kemudian dari Marta dan Maria, yang ketiga dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa dikatakan Yesus mengasihi Lazarus. Meskipun demikian, ketika Lazarus sakit, Tuhan sengaja menunda perjalanan untuk menengok Lazarus. Berarti kan kita melihat saudara ya, ketika Allah mengasihi bukan berarti itu kita bebas dari tantangan, bebas dari kesulitan, bebas dari penderitaan. Tidak seperti itu. Tuhan tetap mengasihi kita. Oleh karena itu sekali lagi jangan gagal paham. Karena adanya penderitaan terus kita langsung asumsikan Tuhan sudah tidak mengasihi saya. Nah, ini bahaya. Kalau sudah begitu kita membuka peluang bagi setan untuk berkata, ya memang Tuhan tidak mengasihimu. Tinggalkan Yesusmu, katakan sayonara Yesus. Buat apa Kristen-Kristenan, buat apa gereja-gerejaan? Pergi aja, tinggalkan itu. Nah saudara harus hati-hati ini. Ya, jadi kita harus meyakini dengan perspektif kerajaan Allah. Penderitaan itu kalaupun harus menimpa kita, tidak selama-lamanya ada. Amin. Kristus aja bisa ngomong, badai pasti berlalu. Lah Kristus aja bisa ngomong kok. Alkitab juga ngomong di kitab Wahyu, jangan takut dengan penderitaan yang harus kamu alami. Penderitaan itu hanya bisa bertahan 10 hari. Bukan berarti 10 hari secara harfiah, tapi mau dinyatakan bahwa penderitaan itu sehebat-hebatnya pun dia tidak akan selama-lamanya ada. Tapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya ada. Dia tidak pernah tergoyahkan, kerajaannya tidak pernah tergoncangkan. Jadi ini yang harus kita hidupi ya, sehingga ketika kita menghadapi penderitaan kita tidak putus asa, kita tetap menaruh pengharapan karena penderitaan itu tidak selama-lamanya ada, tapi Kristusku tetap ada, baik dia tidak berubah, baik kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Kerajaannya tidak bergoncangkan. Jadi kalau ketika tetap kita bersandar kepada Tuhan, kita tetap bersandar pada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, amanlah kita. Penderitaan tidak akan menyakiti kita, penderitaan tidak akan membunuh kita, tapi dipakai oleh Tuhan untuk memproses kita. Tuhan yang memegang kendali.
Haleluya. Nah saudara-saudara, jadi kita bisa melihat akhirnya tetap tangan Tuhan yang selalu menuntun dan membawa kita keluar dari setiap krisis kepada oasis. Dalam penderitaan itu bisa saja kita akhirnya sampai pada tingkat yang disebut krisis. Tapi kalau kita tetap yakin, Tuhan tetap mengasihi kita, bahwa Tuhan ada menyertai kita dalam perjalanan itu. Krisis tidak membuat kita menjadi krisis iman. Tapi kita punya keyakinan nanti di ujung krisis itu ada oasis. Tahu oasis, saudara? Oasis itu mata air yang ada di tengah-tengah padang gurun yang kering, yang gersang. Dan akibat oasis itu sekitar tanah atau sekitar pasir itu menjadi subur. Sehingga disitulah muncul tanaman seperti pohon-pohon korma mengitari oasis tadi. Nah hidup kita akan seperti oasis itu. Akhirnya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Karena kita tahu krisis, Christ in it. Jadi krisis itu berarti bukan sesuatu lagi yang menakutkan kita, yang membuat kita depresi dan sakit hati gitu ya. Allah tetap memegang kendali. Oleh karena itu bersemangatlah. Walaupun kita dalam posisi sedang mengalami berbagai tantangan, kesulitan, penderitaan, tetaplah bersemangat menjalani kehidupan ini bersama dengan Yesus. Yesus dalam seluruh hidupnya sebagai manusia, dari sejak lahir sampai mati di atas kayu salib, dia disebut sebagai hamba yang menderita. Yesaya 53. Tapi pernahkah ketika orang-orang bertemu dengan Yesus, kelihatan wajahnya kusut, merengut, seperti pepaya Cibinong gitu ya, nggak ada sukacita, rasanya terus minta dikasihani orang, enggak. Tampil sebagai orang yang berkemenangan. Penderitaan itu tidak mempengaruhi penampilan Yesus. Tetap wajahnya ceria. Ya, Bapak Ibu, saya banyak bertemu dengan orang-orang percaya. Sebenarnya kalau begitu ketemu dekat, dia banyak persoalan. Tapi di luar nggak kelihatan. Dia bisa tersenyum, wajahnya bersih, bersinar gitu ya. Rasanya seperti nggak ada apa-apa gitu, nggak ada masalah itu rasanya. Semuanya beres-beres saja. Tapi begitu kita mengenal dekat, ngobrol dengan dia, ternyata dia banyak sekali masalah. Tapi dia bersemangat, dia tetap bersyukur, dia tetap bersuka cita. Dan itulah karena dia mengerti betul perspektif kerajaan Allah mengenai penderitaan itu. Nah, bagian yang terakhir yang akan nyambung ke KU2 ini adalah apa sih sebenarnya Christ likeness itu? Saya langsung baca di bagian akhir dari kalimat di situ. Tadi sudah saya sampaikan juga, saya tekankan sekali lagi, berarti Christ likeness itu adalah sebuah proses, sebuah perjalanan, tadi Pak Gembala mengatakan itu sebuah journey di mana Allah mengembangkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya orang-orang lain yang bertemu dengan kita, mereka tuh melihat Yesus hidup di dalam diri kita. Mereka nggak mungkin bisa mengenal Allah, Bapak Ibu, ketika mereka belum menerima Yesus. Hidup mereka di dalam kegelapan dan kuasa kegelapan itu menguasai mereka, sehingga mereka dikatakan pikiran mereka dibutakan. Mereka nggak bisa melihat Allah seperti apa. Nah, satu-satunya cara mereka bisa melihat Allah adalah melalui kehidupan saudara dan saya. Ketika karakter Kristus dibentuk di dalam diri kita, akhirnya orang lain lihat, aku lihat Yesus. Aku lihat Yesus di dalam dirimu, di dalam perkataanmu, di dalam kebiasaanmu, di dalam tindakanmu, di dalam kamu mengambil keputusan dan sebagainya. Orang-orang sekitar kita melihat Yesus melalui kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kemudian karakter Kristus ini yang perlu dikembangkan dalam hidup kita ini seperti apa sih? Ya memang banyak sih, tapi ada beberapa yang saya pilih sesuai dengan keterbatasan waktu yang ada. Saya mengambil dari kata Christ itu sendiri. Ya. Yang pertama C, compassion, belas kasihan. Nanti sambil kita melihat pada diri kita, apakah belas kasihan itu mulai muncul di dalam diri kita. Ya. Banyak ayat, saya hanya kutip salah satu saja di Markus 8 ayat 2. Hatiku tergerak oleh belas kasihan.
Kepada orang banyak itu, sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Lalu Kolose 3:12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata belas kasihan, sudah saya tulis ya kalau nggak salah di situ ya. Nah itu ya, bacanya agak susah ya, seplak nisomai. Itu adalah belas kasihan seperti ada pergerakan di dalam usus kita sehingga membuat kita merasa mulas. Nah ketika mulas berarti kan kita nggak bisa berdiam diri saja kan. Kita akan, you have to do something. Anda harus melakukan sesuatu kan ketika mulas. Ya harus diam aja lah. Kan enggak, mesti kita di mana ya toilet, maaf ya. Di mana ya toilet? Kita segera lari ke sana. Nah itulah belas kasihan itu. Belas kasihan kita melihat orang lain di dalam penderitaan, dia tidak berhenti begini. Kasihan delu, hidupmu kok malang betul ya. Tidak sekedar itu. Tapi kemudian ada sebuah tindakan bagaimana meringankan paling tidak penderitaan orang tersebut. Jadi seperti tadi yang mules membuat dia harus melakukan tindakan, kalau enggak kan berabe gitu ya. Jadi belas kasihan itu perasaan yang muncul ketika kita dihadapkan dengan penderitaan orang lain dan kita termotivasi untuk meringankan penderitaan itu. Yesus dicatat sebagai imam besar, dia menaruh belas kasihan ya di Ibrani pasal belum ya, tidak ada ya. Ibrani pasal 2 di situ, di sana nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri. Yesus menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Dia mengenal dan mengerti betul apa yang namanya lapar, kesakitan, kesepian, penderitaan, fitnah, dan tahu apa rasanya ditinggalkan, dihujat, disalah mengerti oleh orang lain. Yesus dapat mengidentifikasi setiap sakit dan apapun yang saudara dan saya rasakan. Jadi diharapkan kita dicobai, kita mengalami penderitaan, jangan kita lari daripada Yesus. Dialah imam besar kita yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Justru kita harus mendekat karena dia mengerti setiap pergumulan dan kesulitan kita. Don't run from him, but walk with him. Ya, jangan lari daripadanya, tetapi berjalanlah bersama-sama Yesus. Jadi ini belas kasihan yang nantinya harus dimunculkan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya, jadi apa ya? Karena kita menerima belas kasihan dari Allah melalui Kristus tadi, maka kita pun sanggup akhirnya melimpahkan belas kasihan Allah yang ada dalam diri kita kepada orang lain. Kita sanggup menghibur orang lain yang menderita, blessed to be blessing. Kita diberkati untuk kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, C kemudian H. Ya. 1 Petrus 1 ayat 15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, arti kata kudus ini dari bahasa Yunani hagios itu artinya hidup yang terpisah dari dosa sehingga akhirnya bisa hidup khusus, dikhususkan bagi Allah. Ya, jadi kudus itu bukan nama kota di Jawa Tengah. Kudus juga bukan berarti kita jajai, tidak makan binatang, apa itu daging binatang, kita jadi vegetarian, itu bukan hidup kudus. Ya, itu hidup bertarak makan. Jadi hidup kudus itu artinya hidup yang dipisahkan dari dosa. Jadi kita tidak lagi berurusan dengan dosa. Kita tidak lagi hidup berkubangkan dosa. Tapi kemudian kita hidup secara khusus bagi Allah. Yaitu hidup di dalam kekudusan. Ya. Nah, karena Tuhan adalah kudus, maka dikatakan kita nggak mungkin menyatu dengan Tuhan yang adalah kudus. Segala bentuk kecemaran harus dijauhkan daripada kita. Karena Alkitab menegaskan tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
Jadi Bapak Ibu, kejarlah kekudusan itu. Hiduplah di dalam kekudusan seperti Yesus hidup di dalam kekudusan. Ya. Menjaga kekudusan itu berarti dimulai dari pikiran kita, mulai kudus ya. Pikiran kita tidak lagi menyesuaikan dunia. Dunia punya pikiran begini. Kita ngikuti. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa saja nggak boleh Bapak Ibu. Apalagi sama dengan dunia ini. Apalagi menyesuaikan diri dengan dunia ini. Dengan mengatakan, loh kalau saya tidak menyesuaikan diri saya akan ditolak. Pergaulan saya akan terbatas. Tidak Bapak Ibu. Justru kita menunjukkan inilah orang-orang yang sedang berjalan dalam sebuah journey tadi. Di dalam perjalanan untuk masuk ke dalam tujuan kekekalan Allah bagi hidup kita. Ya orang percaya harus menjadi berbeda memang dengan dunia ini. Kita hidupi nilai-nilai kerajaan Allah, bukan nilai-nilai dunia ini. Baik pikiran kita, motif kita, sikap kita, perkataan kita, tindakan kita, kebiasaan kita harus kudus, berbeda. Kita tidak lagi di bawah norma-norma hukum dunia, tapi kita di bawah norma hukum undang-undang dari kerajaan Allah. Artinya secara singkat, beranilah untuk tampil berbeda. Enggak usah takut, nanti saya dikecam, nanti saya dikucilkan. Ya kalaupun itu terjadi, itulah berarti sesuatu yang memang kita harus bayar harganya. Karena kita adalah orang-orang yang memang sedang berjalan menuju tadi keserupaan dengan Kristus tadi. Kita hidup menghidupi keserupaan dengan Kristus tadi. Yang ketiga, radiant, memancarkan terang. Ya, ayat-ayatnya sudah tampil di situ, jadi saya tidak bacakan. Radiant itu kan berarti memancarkan cahaya atau panas, bersinar terang, memancarkan hal-hal yang positif dan bersukacita. Sehingga hidupnya selalu bersinar, berseri, cemerlang gitu ya. Nah inilah identitas orang percaya adalah terang dunia. Tuhan Yesus tidak berkata, kamu akan jadi terang dunia. Tuhan Yesus juga tidak berkata, semoga mudah-mudahan kamu jadi terang dunia. Tidak. Tuhan langsung berkata, kamulah terang dunia. Artinya kita memancarkan terang Kristus di dalam hidup kita. Kita nggak mungkin sih jadi terang dunia, tapi karena Kristus yang adalah terang dunia itu ada di dalam diri kita, membuat kita dimampukan untuk memancarkan kembali, merefleksikan terang Kristus di dalam hidup kita. Sama seperti bulan kan, bulan itu tidak punya cahaya, yang punya cahaya itu matahari. Tapi kenapa bulan itu bisa kadang-kadang bersinar begitu cerah sampai orang-orang yang lagi pacaran ya, growing in love gitu. Saya nggak suka falling in love. Kalau falling in love saya sudah pengalaman jatuh bangun babak belur. Ya, nggak enak sudah. Betul. Saya patah hati itu 6 kali. Yang ke-7 kali gol ini. Ya gara-gara saya memakai falling in love. I am falling in love. Aku jatuh cinta padamu, makanya nggak heran. Babak belur saudara. Akhirnya saya ubah, bukan falling in love tapi growing in love. Pandangan pertama tertarik gitu ya. Terus hari kedua mulai tertarik lagi. Nah ini kan growing, bertumbuh. Sampai akhirnya ngambil keputusan, oke, maukah kau menjadi istriku sayang? Itu ya, itu growing in love. Dan itu tidak akan berhenti terus seumur hidup ya. Bagi kita yang suami istri, kalau sampai kemudian berhenti growingnya bahaya. Ya harus tetap growing in love. Semakin usia kita tua, semakin kita sebenarnya semakin mengerti pasangan hidup kita. Ya growing in love. Makanya kami nggak malu-malu walaupun kami usianya sudah 63, kalau pergi kemanapun, ke mall kemana gandengan. Walaupun orang tua nggak tahu tuanya biarin, ya saya nggak peduli gitu ya. Jadi tetap kami menikmati kebersamaan. Ya, apalagi kami sekarang sudah berdua, 3 anak-anak kami semuanya sudah menikah, punya keluarga sendiri, punya kesibukan, mencar lagi. Anak pertama di Tangerang, anak kedua di Ambarawa, Jawa Tengah, anak ketiga Singaraja. Wah dekat Singaraja kan. Tetapi walaupun dekat perlu 2 jam. Dan walaupun waktu awal kami pindah pikir ya gampang lah bisa ketemu. Tapi dalam kenyataannya jarang ketemu.
karena masing-masing punya kesibukan. Ya, tapi kami coba menikmati keberduaan itu tadi, kemesraan ini, gitu ya. Janganlah apa ya? Nah, cepat berlalu, gitu ya. Oke, terang harus berfungsi, ya, menunjukkan jalan bagi semua orang supaya mereka mengenal terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Oke, saya harus langsung cepat lagi, waktunya tinggal sedikit. Lalu yang I apa? Integritas. Menarik, itu kisah ini juga pernah dibawakan oleh Bapak Gembala senior kita, Pak Arifin, di dalam salah satu suara gembala ketika Yesus dicoba. Ya, dihadapkan, boleh enggak kita membayar pajak? Di situ yang hadir orang-orang Farisi dan kemudian ada kaum Herodian. Secara singkat, kalau Yesus sampai ngomong boleh, maka kaum Herodian ini akan marah. Oh, pengkhianat bangsa. Kaum Farisinya, kamu pengkhianat bangsa. Tapi kalau ngomong tidak boleh, kaum Herodian ini akan marah sama dia. Karena kaum Herodian itu adalah pengikut Raja Herodes yang berpihak pada pemerintahan Romawi. Dihadapkan pada situasi yang sulit. Menariknya Bapak Ibu, dalam percakapan itu orang Farisi itu mengatakan, Yesus, kamu itu adalah orang yang jujur. Ini kan saya baca ditulis ini ya di Matius 22 ayat 16. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya. Jadi sebelum bertanya mereka mengatakan lebih dulu ini, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Nah, kata engkau adalah orang yang jujur dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version dan sebagainya disebutkan you are a man of integrity. Orang yang punya integritas. Integritas itu secara sederhana diungkapkan ini jujur. Ada konsisten antara hati, ucapan, dan tindakan. Itu secara sederhana begitu ya. Jadi tidak munafik. Munafik itu muka nabi, pikiran kotor. Itu munafik. Ya. Munafik itu seperti kayak di orang Yunani. Itu ketika mereka tampil di panggung, mereka bermain sebagai seorang aktor yang memerankan peran tertentu. Misalnya saya memerankan Romeo, istri saya Juliet. Ya selama saya di panggung, saya berperan sebagai Romeo. Istri saya nggak bisa mengatakan Koko Heru, nggak bisa. Harus ngomongnya Kakanda Romeo, gitu ya. Tapi sampai berapa lama saya berperan sebagai Romeo? Selama saya ada di panggung. Ketika saya turun panggung, saya jadi kembali seperti semula, ya, jadi Suheru. Nah ini munafik. Munafik itu adalah ketika dia pakai topeng memerankan satu peran tertentu yang bukan sesungguhnya. Di gereja, haleluya, haleluya, haleluya. Lalu di rumah halilintar. Karena kata-katanya keras, meledak-ledak. Emosional. Di masyarakat, halelupa. Lupa bahwa dia adalah terang dunia. Nah saudara-saudara, ini konsisten, harus konsisten antara hati, ucapan, dan tindakan. Dan integritas itu paling gampang diuji adalah ketika orang itu sendirian. Apa yang dia lakukan. Misalnya di kantor. Kalau tidak ada bos atasan yang ngawasi, apa yang dia kerjakan? Main game, baca koran, minum kopi, bercanda. Lalu kalau ada atasannya datang dengan langkah sepatunya tuk-tuk, bos datang, bos datang. Munafik kan ini. Jadi harus kita transparan, jujur. Apa yang di hati itu juga yang saya ucapkan, itu juga yang saya lakukan. Konsisten antara hati, ucapan, dan tindakan. Makanya kan Yesus mengatakan konsisten. Ayo, itu miliknya siapa? Koin ini milik Kaisar. Ya kembalikan kepada Kaisar apa yang punya Kaisar. Kembalikan kepada Tuhan apa yang memang miliknya Tuhan. Jadi integritas itu seperti itu, saudara.
Saya pernah dicoba mengenai integritas itu dan saya pernah gagal 2 kali. Yang pertama adalah ketika saya bersama istri, kalau pagi itu awal-awal kami tinggal di Denpasar itu sering belanja pagi-pagi pakai sepeda motor boncengan. Lampu merah, tidak ada yang melihat, tidak ada mobil dari kanan kiri depan belakang, gitu ya. Saya berkata aman, jalan. Tapi begitu saya lewati, selesai. Istri saya masuk untuk belanja. Hati ini gak nyaman. Integritas, Heru. Integritas. Aduh, ya. Lain kali saya gak mau lagi. Yang kedua, di daerah Mahendra Data. Boncengan lagi dengan istri saya. Merah. Saya sudah mengurangi kecepatan Bapak Ibu. Tapi begitu mau berhenti dari belakang, kencang sekali. Saya takut diseruduk dari belakang, akhirnya saya jalan. Lampu merah saya lewat lagi 2 kali. Saya ngomong, Tuhan saya gak mau lagi lah. Saya sudah gagal 2 kali. Ini masalah sederhana, tapi inilah integritas. Akhirnya saya berkata, yang 3 kali, kalaupun saya ditabrak dari belakang karena memang lampu merah saya harus berhenti, biarlah itu terjadi. Akhirnya betul sudah. Kali ini di Jalan Ayani. Merah. Itu ya. Sampai ada mobil di samping saya beberapa mili saja. Saya diam saja, saya berhenti. Gerak, udah biarinlah. Aman ternyata. Saya berkata, oh Tuhan, selain aman juga saya berarti sudah berhasil mengatasi integritas saya. Ya, Charles Swindoll pernah berkata, ketika seseorang memiliki karakter integritas, maka dalam dirinya tidak ada kemunafikan. Dia dapat bertanggung jawab secara personal, keuangan, tindakan, bahkan motivasinya murni. Dan panggilan kita, tadi ayat utama kita terlewatkan ya, dari 1 Yohanes 2 ayat 6, bahwa barang siapa mengaku bahwa ia ada di dalam Kristus, maka wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi memang kehidupan berintegritas itu bukan kehidupan yang sempurna secara moral untuk kita ya. Tetapi adanya kita berusaha menyesuaikan antara motivasi, pikiran, ucapan, dan tindakan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Nah, jadi ini ada janji ya. Kalau kita bersih kelakuannya, amanlah jalan kita. Jadi seharusnya kita harus berdiri teguh sekalipun tidak ada orang lain yang melihat. Berdiri teguh sekalipun mungkin kita harus berkorban. Jadi integritas adalah kehidupan yang sama di luar dan dalam. Ya, seperti itu. Saya langsung lanjut ke yang kelima, servanthood atau pengabdian atau pelayanan. Seluruh hidup Yesus adalah melayani. Sehingga dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan salah satu contoh yang saya tulis ini adalah ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Engkau mengatakan aku ini Tuhan dan Guru. Betul perkataanmu. Tapi Tuhan dan Guru ini memberikan teladan untuk melayani orang-orang lain meskipun secara posisi sebenarnya mereka adalah murid-muridnya. Dia adalah guru, dia adalah Tuhan. Tapi dia tidak mempertahankan posisinya itu sebagai sesuatu yang harus terus dipegang teguh. Filipi 2 juga berkata dalam keadaannya dia sebenarnya adalah Allah, setara dengan Allah. Dikatakan dia merendahkan dirinya menjadi hamba, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Servanthood. Ya. Kalau kita memahami ini, maka kita tidak akan ada ungkapan, tidak ada tugas yang terlalu rendah dan hina untuk kita kerjakan dimanapun itu. Baik itu di rumah tangga, di keluarga, di pekerjaan, di kantor, di gereja, dimanapun kita berada. Jadi berbeda dengan dunia, dalam kerajaan Kristus kunci untuk menuju kebesaran adalah melayani. Kehambaan. Ya. Jadi bukan posisi, bukan kedudukan. Disinilah tingkat kedewasaan rohani seseorang akan tersirat, akan terlihat, akan terpancar. Yang terakhir, truth, kebenaran. Jadi dalam kebenaran ini
Kita melihat di Amsal 11 ayat 19, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Jadi karena itu Bapak Ibu, berdirilah teguh untuk apa yang benar, meskipun kita harus berdiri sendiri. Tidak ada teman yang menopang kita, tidak ada teman yang sepakat dengan kita. Tapi kalau kita yakin bahwa kita hidup di atas kebenaran, dan kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri, maka ada janji Tuhan. Kita menuju kepada hidup, bukan kematian. Yusuf tetap memilih hidup benar, sekalipun harus masuk penjara, digoda oleh tante Pot yang binal, ya, yang terus-menerus menggoda dari hari sehari. Dan Yusuf ini masih muda loh Bapak Ibu, ketika digoda itu. Ya, sehingga dalam mencari identitas dia sebenarnya gampang tergoda. Tapi dia tetap berdiri teguh pada kebenaran. Sehingga walaupun tante Pot ini menggiurkan, karena istri pejabat pasti cantik, menggiurkan, menggoda dari sehari ke sehari, dan situasinya memungkinkan untuk terjadinya perselingkuhan, Yusuf tetap menolak. Dia lari, meskipun harus ditarik jubahnya, dan akhirnya melalui jubah yang ditarik oleh tante Pot itu dijadikan bukti bahwa Yusuf mau menggagai dia. Difitnah. Tapi Yusuf lebih baik lari menjauh dari godaan daripada lari mendekat, memeluk godaan, memeluk dosa. Daniel dan teman-temannya juga gitu. Mereka berdiri teguh untuk apa yang benar, dengan tidak mencemarkan diri mereka dengan makanan raja yang sudah dipersembahkan lebih dulu kepada berhala, kepada dewa-dewanya. Sadrak, Mesak, Abednego berdiri teguh untuk apa yang benar, tidak menyembah patung, sekalipun harus masuk ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Nah saudara sekalian, inilah Christ. Compassion, holiness, radiant, integrity, servanthood, dan truth. Inilah hidup dalam keserupaan dengan Kristus. Sebagai kalimat terakhir, Allah memanggil kita untuk menjadi serupa dengan Kristus sebagai identitas sejati kita dalam menjalani kehidupan berdampak bagi banyak orang dan mengalami hubungan yang semakin mendalam dengan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima tubuh dan darah Yesus pagi hari ini? Boleh angkat tangan? Sudah semua? Baik, kalau gitu saya undang kita semua untuk berdiri. Perjamuan kudus ini aja bagi mereka yang sudah dibaptis. Bagi mereka yang belum dan anak-anak, jangan terlebih dahulu mengambil tubuh dan darah Tuhan. Oke, sebelum itu mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat semua kebaikan-Mu yang boleh kami terima ya Tuhan. Khususnya pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Suheru yang memberkati kami Tuhan. Menjadikan hidup kami lebih fokus lagi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih bahwasanya Engkau sudah melayakkan kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita siapkan roti. Kita angkat lebih tinggi daripada kepala kita sebagai penghormatan akan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setelah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus?
Mari kita makan di dalam nama Yesus Tuhan. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur atasnya. Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa. Bersyukur bahwasanya Engkau melayakan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami dipersatukan dengan tubuh-Mu, kami dipersatukan dengan darah-Mu, dan kami percaya kami dikuduskan dengan kuasa korban Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan berimu kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berimu damai sejahtera, pertolongan, sukacita, dan damai sejahtera mulai dari hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Tuhan memberkati.